Kalau lu penasaran, lu kepo, lu mau ngerti, temukan jawabannya. Kalau lu mau merasa hidup, merasa ada, dan merasa berarti, temukan maknanya. Yo ahlaners, balik lagi sama gue di Mr. Nobi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas kaidah tafsir tentang huruf athof waw. Kemarin gue udah buat tentang huruf athof waw, cuman fungsinya itu limutlaqil jam'i, ya penggabungan secara mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas huruf athof waw yang berfungsi sebagai lil aulawiyat. Lil aulawiyat ini secara harfiahnya kita katakan skala prioritas, gitu ya. Oke, sebelum mulai disclaimer dulu, gue bukan ahli, gue seorang mahasiswa yang senang membagikan insight gue tentang apa-apa hal yang di perkuliahan itu membuat sudut pandang gue terbuka, pikiran gue terbuka, gitu. Jadi ya gue bagikan dengan harapan semoga lu juga bisa merasakan demikian, terutama sudut pandang dan pemikiran tentang suatu ayat. Ya, seperti itu ahlaners. Ya, di sini gue masih pakai buku ini, Kaidah Tafsir Berbasis Terapan, pedoman bagi para pengkaji Al-Quran, karya Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI MA, dosen gue di kuliah. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Karena ini berbasis terapan, gue lebih suka kalau pembahasannya itu dimulai dari ayat ya. Dengan kita mengetahui ayatnya dan memahami itu ya secara harfiah, itu bisa ditelisik. Itu menurut gue. Oke, langsung kita masuk kepada ayat, oke? Kita masuk kepada surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya ya secara makna ayat ini mengatakan kita itu disuruh menyembah Allah gitu ya, menyembah Allah dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Pada ayat ini itu ada 3 qodiyah ya. Ada pokok ajaran yang dirangkai dengan waw athof. Nah, yang pertama wa'budullaha sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a dan janganlah mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik. Nah, melihat konteksnya ini belum masuk ke skala prioritas ya. Ini kalau kita lihat konteksnya itu masih limutlaqil jam'i ya, masih berurutan tuh sama yang kemarin lah. Kemarin limutlaqil jam'i, sekarang limutlaqil jam'i juga. Masih limutlaqil jam'i ya. Karena nggak ada yang bisa dikalahkan salah satunya. Misalnya kita mau berbakti kepada kedua orang tua aja tapi tidak menyembah Allah, nggak ada nilainya. Kita menyembah Allah tapi kita tidak berbakti kepada orang tua, ya dosa, gitu kan? Ya, pokoknya nggak ada yang bisa dikalahkan. Semuanya itu harus digabungkan secara mutlak. Namun ayat ini setelah kalimat wabil walidaini ihsana sampai wama malakat aymanukum itu baru menggunakan skala prioritas. Karena kalau misalnya waw setelah yang wabil walidaini ihsana sampai wama malakat aymanukum itu kita pakai waw limutlaqil jam'i, maka harfiahnya tidak akan dikatakan seseorang itu berbuat baik kalau misalnya belum berbuat baik sama semuanya, ya kan? Yang pertama wabil walidain kepada kedua orang tua, wabidzil qurba kepada karib kerabat, wal yatama dan kepada orang-orang yatim, wal masakin orang-orang miskin, wabnis sabil wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi
kepada tetangga yang jauh dan dekat, wassahibi bil jambi, dan teman sejawat, wassahibi bil jambi, wa benis sabil, dan kepada apa? Orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya. Ya gimana, kita tiap hari aja kita nggak ketemu ibnu sabil gitu kan. Jadi gak bisa dikatakan seseorang itu baik kalau udah baik sama hierarki ini semua. Enggak, itu nggak make sense gitu. Maka dipakai skala prioritas, maksudnya itu tuntunan. Jadi kalau misalnya mau berbuat baik itu kepada siapa? Orang tua dulu, kemudian wabil walidaini ihsana, wabizil kurba, kepada karib kerabat tuh, wabizil kurba, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil kurba, dan tetangga dekat tetangga jauh, wassahibi bil jam, dan teman sejawat, wabenis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wa malakat aimanukum, dan pada hamba sahaya. Jadi hierarki nih, orang tua dulu, nih karib kerabat dulu gitu. Berbuat baik itu kepada siapa? Ditunjukkannya kepada ini skala prioritas yang dimaksud. Jadi kalau misalnya pakai limut lakil jam'i nggak nyambung. Ya kita dikatakan harus benar-benar berbuat baik kepada semuanya dulu, baru dikatakan berbuat baik. Itu nggak make sense dia, nggak ketalar lah ibaratnya. Oke. Kemudian kata-kata ihsana di sini itu terminologinya dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikannya itu berdampak sosial, bukan individual. Nah, maksudnya kebaikan itu kita melakukannya karena Allah gitu, bukan karena lu pernah baik sama gue baikin. Enggak, kan itu kan kayak ada alasan gitu. Maksudnya alasannya ya karena dia pernah baik. Kalau misalnya dia nggak baik, belum tentu kita baik, kan demikian. Nah, maka dari ayat ini kita itu baik sama orang lain karena Allah, bukan karena dia pernah baik sama kita. Itu kan kayak menguji gitu ya, menguji banget gitu. Gimana kita benar-benar bisa berbuat baik gitu untuk makhluk, gitu kan? Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Nah, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah ya tadi, kita berbuat baik tapi karena Allah, bukan semata-mata karena dia pernah baik sama kita gitu. Itu yang gue baca di buku dan itu make sense gitu ya. Kemudian ada lagi ayat juga yang mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian semua. Itu ada tanda kurungnya. Karena apa? Karena wa ahsin ini nggak ada objeknya. Beda sama kama ahsanallahu ilaik. Nah, ini ada objek, predikat, sama subjeknya. Maksudnya kebaikan yang dimaksud di ayat ini itu ya berbuat baiknya itu bukan karena pernah dibaikin. Toh kalau misalnya begitu, kalau misalnya dia nggak pernah baik sama kita, berarti kita nggak baik dong sama dia. Nah, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Maka dengan demikian, kalau misalnya kebaikan ini ya tadi sebagai penguat kata-kata ihsana itu, kenapa harus berbuat baik, ihsana, dan bagaimana cara baiknya. Adapun kalau misalnya dikatakan kepada siapa dan gimana urutannya kita itu, kebaikan kita itu ditujukan, ya tadi pada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, teman sejawat, ibnu sabil, dan satu lagi hamba sahaya. Tuh. Oke, ahlaners, kita lanjut ke ayat yang kedua ya, penerapannya. Di sini ada ayat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ila akhir ayat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ayat di atas itu menjelaskan berapa kadar seseorang harus berinfak dan kepada siapa harta itu harus dikeluarkan. Gitu. Dan khair di sini, qul ma anfaqtum min khair, gitu. Jadi khair di sini itu bukan kebaikan. Khair ini di sini itu sebagai harta. Harta khair sifatnya. Jadi harta itu baik sifatnya.
terlepas dia haram itu karena memperoleh dan membelanjakannya yang haram, bukan karena harta itu haram. Begitu, kecuali memang barang tersebut zatnya haram, itu beda lagi, beda pembahasan. Begitu. Sementara terkait dengan siapa orang yang harus diberikan hartanya itu, nah baru tuh kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Nah, ini semua skala prioritas. Tuh. Jadi kalau misalnya dikatakan kepada siapa kita harus memberi, kepada orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Nah, maksudnya siapa orang yang harus menerima harta infak itu? Ya, maka orang tua diutamakan, begitu. Ya, pastinya setelah keluarga inti gitu ya. Dan di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasannya orang tua itu kerabat terdekat gitu, kerabat yang paling dekat lah. Maka diharuskan untuk memberi kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan waw yang menghubungkan antara falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil itu adalah waw yang berfungsi sebagai skala prioritas. Begitu teman-teman. Kemudian dalam ayat mustahik zakat juga, gua spill dikit ayat ini ya, karena memang udah mencakup sebelumnya juga. Ini hanya untuk sebagai pemahaman penguatnya aja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Intinya itu semua yang disebutkan itu mustahik zakat itu ya. Itu dalam surat At-Taubah ayat 60 yang mustahik zakat. Nah, kalau misalnya kita tetapkan gitu di sini bahwasannya ayat ini itu mengacu pada ayat limutlaqil jam'i, berarti mustahik zakat itu harus punya semua sifat-sifat itu. Dia harus innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir, harus fakir, miskin, yatim, wal yatama wal masakin, wal mu'allafati, harus mu'allaf juga. Jadi harus semuanya dulu baru dia dikatakan mustahik zakat. Kan enggak gitu kan? Ya pada prakteknya 8 orang itu kan gitu. Yang fakir, miskin dibagiin. Nah, jadi nggak harus benar-benar semuanya dulu baru kita dikatakan di mustahik zakat, enggak. Walaupun pada ayat ini pun ada fungsi waw sebagai lil mughayarah. Nanti kita bahas lagi. Oke, ahlaners, mungkin video kali ini sampai situ dulu. Buat lu yang punya pertanyaan, insight baru, komentar, atau bahkan saran dan kritik, gue terbuka banget. It's okay, feel free buat komen di bawah. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa temukan maknanya.